penjualan dikali 360 hari. Jadi persediaan ini sampai berapa hari bisa terjual. Gampangannya seperti itu. Average days inventory rasio yang digunakan untuk menghitung rata-rata periode menahan persediaan dalam gudang. Maksudnya apa menahan persediaan dalam gudang? Kalau dia terjual berarti kan persediaan sudah tidak ada di gudang, semacam itu. Jadi seberapa lama persediaan itu sampai terjual, itu average days inventory. Kalau inventory turnover, berapa rasio atau efisiensi penggunaan sumber daya untuk membuat persediaan tersebut. Ya, semacam itu. Kemudian rasio keuntungan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama bisa diukur dengan gross profit margin dengan rumus penjualan neto dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan neto. Kalau net berarti keuntungannya sesudah pajak dikurangi pajak juga. Setelah penjualan neto dikurangi HPP dikurangi pajak juga dibagi penjualan neto. Kalau net earning power ratio itu keuntungan neto setelah pajak dibagi jumlah aktiva. Oke. Ada juga yang disebut dengan rasio rentabilitas. Oh, sebentar. Kalau di buku ada juga ROA, return on asset, mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan laba. Rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset. Silakan jadi teman-teman, selain yang ada di PowerPoint saya, nanti saya kirim di grup Facebook. Selain yang ada rumus-rumus yang ada di PowerPoint saya, ada juga beberapa tambahan di modul. Nanti teman-teman tambah lagi. Misalnya pada halaman 1.42 di situ ada ROA, ada ROE. Kalau A berarti aset, laba dibagi aset. Kalau ROE mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan kontribusi pemilik perusahaan atau menggunakan sumber daya lain untuk keputusan pemilik perusahaan. Kalau ROA laba bersih dibagi aset, kalau ROE laba bersih dibagi ekuitas. Oke. Kemudian yang terakhir ada rasio rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh laba. Judulnya laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Ini rumus-rumusnya. Nah, di contoh kasus 21 yaitu analisis laporan keuangan di halaman 1.43, di situ ada contoh yang bisa teman-teman gunakan sebagai latihan. Ada laporan keuangan terdiri atas neraca dan laporan laba rugi, dan di situ ada perhitungan rasio-rasio keuangan beserta ada rasio, ada formulanya. Ya, di situ teman-teman bisa latihan untuk menghitung rasio aktivitas. Itu. Nah, kemudian ada di rangkuman halaman 1.48, di situ ada rangkuman dari rasio-rasio, termasuk nama rasionya, kemudian formula atau perhitungannya, juga artinya. Oke, di situ cukup jelas, cukup banyak. Teman-teman bisa
fotokopi atau bisa nulis lagi, dicatat lagi, dan kalau bisa dihafalkan, diingat-ingat di situ fungsinya, rumusnya juga, karena nanti akan ada soal-soal yang seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan karena materi yang kita pelajari sudah selesai. Oke. Kalau mbak-mbak yang lain? Nanti teman-teman silakan dicoba tes formatifnya. Minggu depan misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Gitu. Terutama mengenai rasio-rasio, karena di modul 1 ini perhitungannya iya, perhitungannya sudah mulai di belakang-belakang ini. Cemungut teman-teman. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silakan dilatih sendiri. Nanti mungkin, atau kita coba ini nih. Kita coba tes formatif nomor 8. Ayo kita coba latihan. Halaman 1.51. Di situ ada PT Floris dengan total aktiva lancar 55 juta. Termasuk di dalamnya persediaan 13 juta dan utang lancar 15 juta. Berapa besarnya rasio aktiva lancar current rasio perusahaan tersebut? Ayo. Current rasio rumusnya apa? Current rasio. Jawabannya apa teman-teman? Untuk nomor 8. Current rasio aktiva lancar dibagi utang lancar. Oh, tes formatif 2. Tes formatif 2. Halaman 1.5. Nomor 8. Ada yang sudah bisa menjawab, teman-teman? Current rasio itu aktiva lancar dibagi utang lancar. Aktiva lancarnya berapa? 55 juta dibagi dengan utang lancar 15 juta. Berarti current rasionya adalah